Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Santoso Wahyu Utomo, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, adik-adikku dan teman-teman yang berbahagia. Selamat berjumpa dengan Kak Khairul yang cantik jelita cetar membahana paripurna, yang dalam 1,5 jam ke depan akan menemani adik-adik dan temanku semua dalam acara webinar edukasi pajak untuk Gen Z. Boleh dong tepuk tangannya untuk kita semua. Gimana nih kabar adik-adik dan teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Di dalam kondisi pandemi saat ini, kakak tak henti-hentinya mengingatkan agar adik-adik dan teman-temanku semua tetap menjaga kesehatan, mengenakan masker, dan menghindari kerumunan. Tidak lupa, kita juga berdoa agar proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga pandemi dapat segera teratasi. Meskipun dan keterbatasan, kalau kakak lihat-lihat nih dari wajah-wajahnya adik-adik dan temanku, sepertinya sudah antusias sekali ya dan gak sabar banget untuk mengikuti webinar kali ini. Tapi sebelumnya, izinkan kakak menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang pastinya kece-kece badai. Selanjutnya nih, akan ada ice breaking yang pokoknya jangan sampai dilewatkan keseruannya. Karena apa? Karena kakak-kakak di sini akan bagi-bagi hadiah untuk adik-adik dan temanku yang beruntung. Acara yang selanjutnya yaitu foto sesi bersama dilanjutkan penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita lalui pada webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kakak mau ngetes nih semangat adik-adik dan temanku semua. Nanti kalau kakak bilang webinar edukasi pajak untuk Gen Z, adik-adik jawab ya, Gen Z bijak, sadar pajak. Oke? Yuk kita coba. Mikrofonnya boleh dinyalakan dulu. Sudah siap? Webinar edukasi pajak untuk Gen Z. Gen Z bijak, Sadar Sadar pajak. pajak. Waduh, mantap. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Adik-adik dan teman-temanku yang berbahagia, marilah acara webinar pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa diberikan kelancaran. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Acara yang selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada rekan panitia dipersilakan. Indonesia.
Adik-adik dan teman-teman semua, tiba saatnya kita di acara yang kita nanti-nantikan bersama. Webinar pada pagi hari ini akan dipandu oleh seorang moderator yang cantik, pintar, dan berpengalaman, Kak Puji Purwati. Kak Puji ini lahir 23 tahun yang lalu di Purworejo dan menyelesaikan pendidikannya di Diploma 1 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Setelah lulus dari PKN STAN, Kak Puji bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Saat ini, Kak Puji sedang menjalani pendidikan di Diploma 3 Pajak Alih Program di Politeknik Keuangan Negara STAN. Langsung saja tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, bersama Kak Puji yang akan menemani kita mengulik fakta, menguak realita yang tajam kupasannya setajam mulut haters di sosial media. Kita sambut dengan meriah Kak Puji Purwati, tepuk tangannya. Terima kasih Kak Irul. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya teman-teman. Senang sekali Purwati diberikan kesempatan untuk memandu sesi penyampaian materi dan diskusi pada webinar pagi hari ini. Teman-teman semua, tahukah kamu bahwa pajak merupakan salah satu instrumen dari penerimaan negara, di mana penerimaan negara digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Kontribusinya terhadap APBN cukup besar. Pada tahun 2019, pajak mendapatkan target penerimaan sebesar 82,5% dari total penerimaan negara sebesar 2.165 triliun. Dan sampai akhir 2019, realisasi penerimaan pajak sebesar 86,5% dari target APBN tahun 2019. Melihat fakta ini, dapat kita katakan bahwa kedudukan pajak sangatlah penting dalam penerimaan negara, sehingga eksistensinya harus tetap dipertahankan. Pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pajak juga akan lebih baik apabila dikenalkan kepada generasi muda sejak di bangku sekolah. Maka, pada pagi hari ini, dalam webinar edukasi pajak untuk Gen Z, kita akan membahas mengenai apa itu pajak, pentingnya pajak, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Nah, sebelum kita menyambut narasumber kita, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk merapikan posisi tempat duduknya. Jangan lupa untuk minum air putih karena air putih dapat meningkatkan fungsi otak kita, teman-teman. Boleh juga dinyalakan videonya agar kakak bisa melihat senyum semangat dari teman-teman semua. Karena senyuman dapat menambah semangat seseorang. Nah, pada pagi hari ini telah hadir dua narasumber kita yang sangat mahir. Kedua narasumber kita merupakan mahasiswa D3 Pajak Alih Program PKN STAN. Yang pertama ada Kak Alfia Zulfadia Rahmawati. Lahir di Rembang pada 20 Maret 1997. Kak Alfia telah menyelesaikan pendidikan Diploma 1 Pajak PKN STAN 2015. Dan setelah itu bekerja di KPP Wajib Pajak Besar 1 tahun 2017 sampai dengan 2019. Dan saat ini sedang meneruskan pendidikannya di Diploma 3 Pajak Alih Program PKN STAN. Nah, kita tidak hanya kedatangan satu narasumber saja, teman-teman. Masih ada satu narasumber lagi yang sama-sama kerennya dengan Kak Alfia, yaitu Kak Maja Gunawan Dabuke. Lahir di Simalungun 23 Agustus 1999.
menyelesaikan Diploma 1 Pajak PKN STAN 2017. Dan setelah itu bekerja di KPP Pratama Pematang Siantar tahun 2019 dan saat ini juga sedang melaksanakan pendidikan di Diploma 3 Pajak alih program PKN STAN. Langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kak Alfia dan Kak Maja. Halo guys. Selamat datang dalam webinar pagi ini Kak Maja dan Kak Alfia. Ya, Mbak Bagaimana Puji. kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Mbak Puji. Baik, Kak Puji. Tidak perlu mengerutkan dahi, tidak perlu berpikir terlalu keras untuk mencari apa itu pajak, manfaatnya. Karena narasumber kita akan membagikan ilmunya kepada kita. Ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi, nanti selesai dari webinar ini, Mahir, wah, ternyata pajak itu pengertiannya. Teman-teman bisa memberitahu ke temannya lah. Oh, nah. Mahir juga nanti. Nah, sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, Kakak akan menyampaikan bahwa dalam sesi ini terbagi dalam 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber selama 30 menit. Dan yang kedua, sesi diskusi antara moderator dengan narasumber 5 menit saja teman-teman. Nah, setelah itu ada sesi tanya-jawab peserta webinar dengan narasumber selama 15 menit. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang akan dimulai oleh narasumber kita, yaitu Kak Maja. Kepada Kak Maja dipersilahkan. Baik Mbak Puji, terima kasih. Baik teman-temanku, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua di belahan bumi Indonesia manapun kalian berada, entah itu di Pulau Bali, di Pulau Jawa, atau di Pulau Sumatera. Semoga kita senantiasa dalam naungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita tetap sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Tetap melakukan 3M ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Bukan. 3M yang saya maksud adalah tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena ini adalah aksi patriotik dari kita untuk menyelamatkan kehidupan. Pada momen ini kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Barat, dan di Sumedang agar mereka dikuatkan untuk melalui bencana yang mereka alami pada saat ini. Di hari yang berbahagia ini teman-teman, sekali lagi memperkenalkan diri, saya Maja Gunanda Buke selaku narasumber, ditemani dengan partner saya, Mbak Alfia yang terbaik di kelasnya. Bersyukur dan berterima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Jika teman-teman berpikir bahwa hari-hari teman sama saja dengan hari-hari sebelumnya, maka hari ini teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Karena teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang membawa manfaat bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya jamin itu. Jadi, tolong teman-teman fokus dan siapkan pertanyaan terbaik karena yang terbaik akan mendapat hadiah yang paling menarik. Oke, langsung saja Kak Lila masuk ke slide yang pertama. Ini merupakan pertanyaan yang sangat klise sekali, yang sering kita temukan dalam kehidupan kita, entah itu di warung kopi atau dimanapun itu. Apa sih itu pajak? Nah, jadi teman-teman ada kalimat yang menyatakan seperti ini. 2 hal yang wajib, 2 hal yang pasti dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kematian, dan yang kedua adalah membayar pajak. Undang-undang kita menyatakan bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang digunakan negara untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apabila kita melihat pengertian tersebut, kata terutang, bersifat memaksa, nggak dapat imbalan secara langsung lagi. Tapi kata-kata itu tidak berhenti di situ saja teman-temanku, melainkan digunakan untuk kemakmuran sebesar-besarnya rakyat. Rakyat itu siapa ya? Kita, rakyat Indonesia. Teman-teman juga selaku generasi Z gitu. Baik Kak Lila, next lagi.
sedikit intermezzo teman-teman, saya tumbuh dan lahir di daerah Sumatera Utara. Bayangan saya dulu terhadap pajak itu, ya pajak itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang kita sebut dengan pasar. Sementara di daerah saya, pasar itu adalah jalan raya. Itu adalah kekacauan di mana kata-kata ditempatkan tidak pada arti atau maknanya. Jadi itu intermezzo saja teman-teman. Nah, berhubung di webinar kali ini, pesertanya adalah generasi Z. Generasi Z itu siapa sih? Generasi Z adalah mereka yang lahir pada tahun 95 sampai tahun 2010. Jadi kita semua di sini adalah generasi Z, kecuali dosen saya, Bapak Santoso. Mohon izin Pak, melanjutkan lagi. Jadi jika kita lihat pada slide ini, Indonesia berkembang besar, di mana ada foto Monas dikelilingi oleh gedung-gedung pencakar langit. Ini apa sih artinya? Ini merupakan metafora dari generasi Z atau diri kita sendiri. Di mana kita sebagai generasi Z memiliki pandangan yang bersifat global, kita berpikir kreatif dan juga kompetitif. Meskipun kadang-kala harus kita akui, kita adalah orang yang mementingkan diri sendiri dan kadang tidak fokus. Nah, selain itu, teman-teman, pemuda-pemuda di Indonesia, khususnya kita, generasi Z, telah banyak menorehkan prestasi dan kemajuan teknologi yang mengharumkan nama bangsa. Apa-apa saja itu, mari kita lihat dengan saksama. Next, Kak Lila. Nah, apabila kita lihat di sini, ada prestasi anak bangsa. Sebenarnya saya malu menyebutkan ini satu persatu. Kenapa? Karena saya selaku narasumber tidak mempunyai prestasi yang gemilang. Jadi teman-teman, maaf ya. Jadi kita lihat di sini ada prestasi anak bangsa. Ada pelajar Indonesia yang meraih penghargaan di World Robot. Saya nggak mengerti itu apa. Tapi yang pasti ini mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pablo Picasso sekali waktu mengatakan, apa yang bisa kamu bayangkan akan menjadi nyata. Nah, mungkin anak-anak ini yang meraih kemenangan di kontestasi robot menyalakan imajinasi mereka untuk memenangkan kontestasi ini. Jadi itulah sifat dari kita generasi Z yang bisa membawa perubahan agents of change di tengah-tengah masyarakat saat ini. Begitu juga teman kita Juda Purwanto yang menjadi top 5, top 10 dalam acara lomba World Speed Debat di kancah internasional. Next, Kak Lila. Lanjut lagi di bidang otomotif nih. Siapa teman-teman yang mungkin bukan seksisme ya, tapi mungkin teman-teman yang cowok yang suka modifikasi kendaraan di kancah internasional juga, para pemuda sudah menunjukkan tajinya bahwa mereka bisa melakukan modifikasi di kendaraan yang ditampilkan di Indonesia Modification Expo. Next, Kak Lila lagi. Nah, begitu juga ada pelajar Indonesia mencatatkan prestasi di ajang Intel. Mereka mengangkat tema tentang ilmu bumi dan ilmu lingkungan, di mana mengingat sekarang ada perubahan iklim di dunia yang mempengaruhi kehidupan kita. Dan ini adalah hal positif yang dibawa anak muda ke dunia. Next, Kak Lila. Nah, begitu juga ada PT Mobil Anak Bangsa nih, yang diisi oleh kita kaula muda, di mana sangat produktif. Bayangin di usia sekarang kita bisa menghasilkan produksi 100 unit per bulan. Bayangin cuannya gimana gitu kan. Itulah semangat yang kita harus miliki sebagai anak-anak muda, anak-anak Indonesia, generasi Z. Next, Kak Lila lagi. Banyak juga ya prestasi anak Indonesia. Sayangnya media kita sekarang lebih suka menggoreng hal-hal yang tidak penting. Iya. Lalu ada penerima beasiswa LPDP. LPDP ini apa sih? LPDP itu merupakan program pembiayaan beasiswa bagi kita warga negara Indonesia, khususnya kaula muda, yang ingin meneruskan pendidikan di tingkat magister atau doktoral. Gunanya apa sih? Karena apabila setelah kita menamatkan pendidikan kita bisa kembali ke Indonesia untuk melayani, memberikan yang terbaik dari kita untuk perubahan, untuk continuous development di negara kita Indonesia. Saat ini di akhir tahun 2020, LPDP terdiri dari 25.000 orang, yang terdiri dari 11.000 alumni dan juga 7.000 orang yang masih kuliah. Sangat luar biasa. Teman-teman di sini suatu hari nanti akan memiliki kesempatan yang sama, karena saya juga berpikir akan bisa kuliah di luar negeri. Dan teman-teman juga harus memiliki semangat dan cita-cita itu. Next, Kak Lila. Nah, namun di sisi lain, teman-teman, harus kita sadari bahwa hal-hal buruk kadang saja terjadi. Sebagaimana hidup, ada yin dan yang, kadang kita melihat
kemerataan atau kesenjangan itu. Terdapat gap yang besar saat pemuda-pemuda bisa menorehkan prestasi yang luar biasa, ada pemuda-pemuda generasi Z yang masih kesusahan untuk bertahan pendidikan. Pada slide ini kita melihat bahwa ada ruang belajar yang rusak. Saat saya kecil, kebetulan ibu saya adalah seorang guru SD yang dulu ngajar di SD Impres, Instruksi Presiden. Saya melihat kursi dan mejanya tidak layak pakai dan banyak asbes yang bolong. Bagaimana kita bisa menerima pelajaran dengan kondusif apabila sarana dan prasarana saja tidak memadai? Hal ini juga yang bisa membuat kita bersyukur akan kedudukan kita sekarang, di mana kita bisa menerima pendidikan yang wajar dan sangat baik. Next, Kak Lila. Nah, ini juga akses jalan yang rusak. Teman-teman mungkin yang tinggal di daerah kota tidak pernah melewati jalan yang seperti ini. Tapi seumur hidup saya sering sekali menjalani jalan yang seperti ini. Saya menginginkan perubahan itu, teman-teman. Tapi kadangkala karena saya tinggal di daerah perkebunan, hal ini jalan seperti ini sering sekali saya temukan. Mungkin tidak seburuk ini, tapi saya pernah melaluinya. Hal ini dapat mengakibatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat terganggu. Tidak hanya soal waktu, tapi soal biaya, teman-teman. Bayangin kalau kendaraan melewati jalan seperti ini, berapa biaya spare part yang harus dikeluarkan untuk mengganti spare part yang baru. Jadi ini juga yang harus kita benahi untuk kedepannya. Next, Mbak Lila. Selain itu, ini juga adalah potret yang sangat menyedihkan, mengkhawatirkan, sangat riskan apabila kita lihat foto ini diambil dari Pulau Nias, Sumatera Utara, di mana jembatan rusak, siswa menuju sekolah menyeberang sungai. Apakah teman-teman bisa membayangkan gimana situasi proses belajar mengajar apabila pergi ke sekolah saja butuh perjuangan yang berat gitu? Bagaimana pendidikan bisa memajukan masyarakat apabila akses menuju ke sekolah saja sangat terbatas gitu? Jadi ini juga memberikan kita nalar atau empati bagaimana kita juga harus bersyukur untuk belajar sebaik-baiknya sekarang untuk teman-teman yang duduk di bangku sekolah, baik kuliah maupun SMA. Next lagi, Kak Lila. Dan di belahan bumi Indonesia, dimanapun itu, yang berada di daerah pelosok, masih ada listrik yang belum merata. Kita bersyukur, kita mempunyai gadget dan kita tidak perlu khawatir akan baterai yang lowbat, karena rumah kita sudah dialiri listrik. Tapi bagaimana saat gelap datang, saat malam hari tiba? Gimana efektivitas belajar kita saat ada tugas dari sekolah untuk mengerjakannya? Begitu juga dengan orang tua kita yang melakukan pekerjaannya untuk hari esok. Gimana? Nah, di sini juga kita harus memberikan empati bahwa sebenarnya di balik kemewahan, di balik kemajuan teknologi, di balik prestasi yang sudah ditorehkan oleh generasi Z, masih banyak hal-hal yang harus kita pedulikan. Apa saja itu? Ya ini gambaran yang secara komprehensif kami tampilkan. Next, Kak Lila. Lalu apa solusinya nih teman-teman? Kita sudah membahas tentang problem-problemnya, kita sudah membahas tentang prestasi yang telah ditorehkan oleh pemuda Indonesia, khususnya generasi Z kita. Lalu apa solusinya? Ada teman-teman yang ingin memberikan opini atau argumen terkait apa solusinya? Karena setiap problem pasti ada problem solvingnya, bukan? Next, Kak Lila. Karena kita kalau bicara tentang solusi, pasti bicara tentang duit, uang. Teman-teman ada yang berargumen, mungkin karena ini webinar perpajakan, maka teman-teman akan berpikir tentang pajak. Iya. Yang pertama, sumber pendanaan itu bisa saja sih teman-teman dari menjual sumber daya alam. Jika teman-teman mengikuti tren saham saat ini, di mana PT Antam harga sahamnya meningkat karena apa? Karena Tesla akan masuk ke Indonesia terkait pembuatan mobil listrik, di mana komponen salah satunya adalah nikel. Tapi nikel ini juga terbatas. Sebesar apapun cadangan nikel yang dimiliki Indonesia saat ini, suatu hari akan menipis. Oleh karena itu, sumber daya itu sangat terbatas. Begitu juga kita lihat dengan kelapa sawit. Kelapa sawit ini tergantung dengan harga komoditas yang ada di pasaran. Kadangkala kita juga mencatat defisit dalam transaksi perdagangan kita. Oleh karena itu, teman-teman, sumber daya alam itu sangat terbatas dan for your information saja, itu sudah 30 tahun lagi bukan menjadi penyokong utama dalam pembiayaan negara kita. Next, Kak Lila. Selanjutnya, dari mana dana itu berasal? Apa masih mau menambah utang? Ini sedikit menambah pro dan kontra dalam kita dalam bernegara. Kadang kita menemui ada perdebatan di warung kopi atau di media sosial seperti Twitter, di mana netizen merasa benar dengan argumennya, dan itu sah-sah saja.
Tapi gimana? Masih mau menambah utang? Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, rasio utang yang diperbolehkan adalah mencapai 60% dari produk domestik bruto Indonesia. Dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sangat berhati-hati dalam melakukan utang-utang ini, teman-teman saudaraku sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, kita sudah tahu bahwa utang kita di negara ini sudah cukup banyak. Oleh karena itu, kita tidak bisa menjadikan utang sebagai rujukan utama dalam pembiayaan. Karena apa? Kita pun dalam hidup ini tidak ingin berutang kan dengan orang lain gitu. Next lagi. Lah, lalu bagaimana dengan pajak? Ini kan webinarnya tentang perpajakan. Berarti solusinya pajak dong. Untuk mengetahuinya, mari kita kupas satu persatu. Next kali lah. Kita lihat di sini postur APBN 2020 yang terdiri dari hibah, PNBP, dan pajak. Hibah itu apa? Hibah itu bahasa sederhananya sih ya seperti pemberian orang lain kepada kita gitu, atau pemberian negara lain kepada kita. Misalnya Jepang memberikan hibah berupa kereta api yang kita gunakan di Indonesia gitu. Lalu ada PNBP. PNBP ini apa? Ini merupakan penerimaan dari dana pemerintah, dari kekayaan negara yang dipisahkan, seperti keuntungan yang didapat dari BUMN atau dari pelayanan pemerintah, dan juga ada dari apa? Apa ya satu lagi? Ya itu sumber daya alam yang seperti saya sebut sebelumnya. Kita lihat di sini pajak memberikan kontribusi yang sangat besar. Oleh sebab itu, webinar ini hadir untuk memberikan ilham, inspirasi kepada teman-teman bahwa kita tidak hanya peduli dengan masa depan kita, tapi masa depan kita itu juga dipengaruhi oleh sikap kita terhadap pajak di negara kita ini. Kita melihat di sini kontribusi pajak sangat besar, oleh sebab itu generasi Z harus peduli dan sadar bahwa pajak itu sangat mempengaruhi pembiayaan di negara kita. Next kali lah. Lalu untuk apa sih uang pajak? Kita dalam kehidupan ini sering sekali skeptis. Jangankan kepada teman, kepada negara pun kita sering curiga, bukan? Kadang kita berpikir uang pajak itu larinya ke pegawai pajak. Oh tidak, uang pajak itu larinya ke kas negara dan oleh kita, dari kita, dan untuk kita juga. Lalu kemana saja pos-pos itu disalurkan? Next Alila kita kupas satu persatu. Yang pertama teman-teman, itu adalah melalui dari untuk pelayanan umum. Pelayanan umum itu apa sih? Nah, kalau teman-teman sudah memiliki KTP seperti saya, yang saya buat 4 tahun yang lalu, ini pembuatan EKTP sekarang gratis. Begitu juga dengan pembuatan akta perkawinan dan akta kelahiran. Jadi semuanya itu merupakan bersumber dari penerimaan perpajakan kita. Lalu ada juga perlindungan sosial. Sekarang negara kita memberikan program berupa program Keluarga Harapan yang ingin membantu saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip lagi perlu dibantu. Begitu juga dengan program Indonesia Pintar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Lalu ketertiban dan keamanan. Penerimaan perpajakan juga disalurkan untuk fungsi yang dijalankan oleh polisi ini, agar kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari bisa berjalan dengan tenang, dengan aman dan tentram. Lalu juga ada kesehatan. Fokus dari kesehatan ini apa sih yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Yaitu meningkatkan penguatan kualitas pelayanan dan akses kesehatan, dan juga penguatan penanganan stunting. Khusus untuk stunting ini teman-teman, for your information, bahwa stunting dapat menyebabkan perlambatan perkembangan otak anak. Bayangin jika generasi muda balita mengalami stunting. Bagaimana nasib dan masa depan bangsa kita? Oleh sebab itu, penerimaan perpajakan disalurkan untuk mencegah stunting terjadi oleh anak-anak di Indonesia, agar bisa bertumbuh smart dan cerdas. Next, Kak Lila. Lalu ada fungsi pertahanan yang dijalankan oleh TNI. Fungsinya apa? Yaitu untuk menjaga kedaulatan di negara Indonesia. Dari mana? Dari serangan dari luar negeri dan juga dari dalam negeri. Dalam negeri ini apa? Yaitu merupakan aksi separatisme yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan pos pariwisata. Banyak sekali objek-objek wisata yang ada di negara kita. Contohnya Bali yang sudah didatangi oleh banyak turis mancanegara. Begitu juga di daerah saya ada Danau Toba yang menakjubkan. Jadi penerimaan perpajakan ini disalurkan ke pariwisata. Karena apa? Biar untuk mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Seiring wisatawan bertambah, perekonomian di masyarakat di daerah tersebut juga akan meningkat. Selanjutnya untuk pos perumahan dan fasilitas umum dan perlindungan lingkungan juga disalurkan penerimaan perpajakan ke sana. Next, Kak Lila.
Lalu ada ekonomi. Teman-teman, sebagai informasi, UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan penggerak ekonomi kita di Indonesia. Bagaimana bisa? Karena mereka menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Di sini, pemerintah sangat concern sekali terhadap UMKM. Jadi penerimaan perpajakan juga mendukung UMKM untuk maju. Itulah penerimaan perpajakan kita untuk apa? Salah satunya adalah untuk mendukung UMKM. Manakala teman-teman suatu hari nanti menjadi UMKM atau pengusaha yang sangat sukses di masa yang akan datang. Amin, amin. Lalu ada juga keagamaan. Next. Dan ini adalah bagian favorit saya, transfer ke daerah. Jika kita lihat suatu pembangunan, suatu kemajuan, kadang disimbolkan dengan suatu ikon. Contohnya di Jam Gadang di Sumatera Barat, ada Masjid Raya di Aceh, dan ikon Surabaya. Kita lihat kenapa hal ini menjadi penting, teman-teman. Inilah kenapa webinar ini hadir, karena generasi Z harus sadar akan perpajakan. Jika suatu hari nanti teman-teman menjadi PNS, menjadi karyawan, menjadi pengusaha, atau apapun itu dalam kehidupan ini, percayalah bahwa pajak penghasilan yang teman-teman akan bayarkan atau dipotong, suatu hari nanti akan kembali lagi ke daerah teman-teman masing-masing. Karena apa? Undang-undang kita, Undang-Undang PPA menyatakan bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan 80% diberikan kepada 80% diberikan kepada pemerintah pusat dan selebihnya 20% akan diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi jika kita sadar kepada kesadaran kita akan pajak meningkat, sharing penerimaan negara juga akan meningkat melalui perpajakan. Imbasnya apa? Imbasnya pembangunan di daerah kita juga akan meningkat. Inilah kenapa transfer ke daerah harus kita cermati dengan sebaik-baiknya kehidupan teman-teman. Karena ini akan meningkatkan pembangunan yang masif di daerah kita. Karena apa? Menurut saya, kemajuan di daerah akan juga meningkatkan kebahagiaan kita. Saya dulu saat tinggal di Bintaro sangat bahagia, karena saya melihat kemajuan di daerah itu sangatlah gemilang dan sangatlah masif. Itulah kenapa transfer daerah ini saya bilang sangat penting. Selanjutnya, dan ini adalah pendidikan, pos terakhir yang merupakan slide terakhir dari materi yang akan saya sampaikan. Teman-teman, pendidikan kita sepakati merupakan sebuah movement, sebuah langkah yang menggerakkan kita dari kegelapan menuju terang. Dengan apalagi kita mengubah sesuatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, jika bukan karena dengan pendidikan. Karena pendidikanlah merupakan salah satu tujuan kita bernegara. Cita-cita luhur bangsa Indonesia terletak di sana, mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, teman-teman yang sekarang duduk di bangku sekolah, SMA ataupun kuliah, bersyukurlah apabila teman-teman bersekolah di sekolah negeri, teman-teman juga tidak perlu membayar uang sekolah lagi gitu. Begitu juga teman-teman yang mendapat bidik misi. Di samping itu, kesejahteraan guru juga diperhatikan teman-teman dengan adanya sertifikasi. Itu tidak mengherankan kenapa APBN kita memberikan 20% dan APBN untuk pos pendidikan. Karena pendidikan sangat penting untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi, di samping kekuatan emosional kita dan kejujuran kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin ini adalah slide saya terakhir. Jadi intinya teman-teman, jika teman-teman hari ini masih merasa bahwa pajak itu tidak dibutuhkan, percayalah di luar sana kehidupan orang menjadi lebih baik karena penerimaan perpajakan di negara kita. Jadi teman-teman, generasi Z, mari kita sadar pajak seperti moderator dan MC bilang tadi sampaikan, generasi Z bijak sadar pajak. Jadi ingat itu teman-teman. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya sampaikan kembali ke moderator Mbak Puji. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maja. Saya setuju dengan teman-teman semua juga. Kak Maja keren sekali dalam memberikan ilmunya. Wah, tentu kita nggak ngantuk ya teman-teman ya. Udah siap dong untuk menerima materi yang lebih sedikit serius lagi. Nah, beranjak ke materi selanjutnya, saya mengingatkan kepada teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskannya ke room chat Zoom webinar ini. Dengan teknis menuliskan narasumber yang dituju. Misalnya ingin bertanya kepada Kak Maja. Nah, lalu dituliskan pertanyaannya. Begitu ya. Nah, untuk lebih membakar semangat kita, konsentrasi lagi, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu akan disampaikan oleh Kak Alfia. Kak Alfia, silahkan.
Terima kasih Kak Puji atas waktunya, dan sebelumnya terima kasih kepada Kak Maja yang sudah membuka wawasan kita semua yang ada di sini tentang begitu pentingnya pajak untuk pembangunan negara kita. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke sesi yang sedikit lebih serius, karena kita akan mengupas pajak sedikit lebih dalam lagi. Karena materi kita sedikit agak serius, jadi teman-teman, saya ingin teman-teman tetap fokus, karena nanti di akhir pemaparan materi, saya akan memberikan pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah untuk peserta yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, kita mulai materi kita dengan definisi pajak. Next, Kak Lila. Definisi pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari penjelasan ini teman-teman, kita bisa menggarisbawahi beberapa hal. Di antaranya adalah pajak itu adalah kontribusi wajib. Jadi, bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syaratnya sebagai wajib pajak, wajib untuk membayar pajak. Nah, selain itu, pajak juga bersifat memaksa. Jadi, untuk wajib pajak yang tidak membayar pajak secara sengaja akan dikenakan sanksi berupa administratif ataupun hukuman secara pidana. Kemudian, yang bisa kita garis bawahi yang terakhir adalah pajak itu tidak memberikan imbalan secara langsung. Ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman melihat ada jalan yang berlubang di depan rumah teman-teman, kemudian teman-teman berpikir, oh ya udah aku bayar pajak aja biar jalannya segera dibenerin gitu. Setelah teman-teman bayar pajak, teman-teman tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, kok jalanannya nggak dibener-benerin ya? Nah, itu karena ketika teman-teman membayar pajak, teman-teman tidak akan langsung mendapatkan imbalannya. Pembayaran pajak yang teman-teman bayar hari itu bisa jadi akan digunakan untuk membangun sekolah di Sabang atau di Merauke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis pajak. Penggolongan pajak itu ada beberapa, di antaranya berdasarkan lembaga yang memungut. Berdasarkan lembaga yang memungut ini, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu adalah, yang membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah adalah pajak pusat wewenangnya adalah oleh pemerintah pusat. Nah, dari pemerintah pusat ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pajak daerah, wewenangnya dipegang oleh pemerintah daerah. Biasanya yang mengurus adalah kantor pajak daerah masing-masing, kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda. Kemudian yang membedakannya adalah untuk pajak pusat, hasilnya akan disimpan ke APBN, sedangkan pajak daerah itu hasilnya akan masuk ke APBD. Dari pajak pusat dan pajak daerah, kita akan mengenal beragam jenis pajak. Untuk pajak pusat, diantaranya ada yang namanya pajak penghasilan. Contoh dari pajak penghasilan ini, misalkan karyawan yang bekerja, mereka akan mendapatkan gaji. Nah, gaji ini nantinya akan dipotong pajak penghasilan. Kemudian ada yang namanya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Contoh kasusnya, Raffi Ahmad yang membeli mobil sport akan dikenakan pajak PPN dan PPNBM. Kemudian teman-teman, ada yang namanya pajak bumi bangunan, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Ini kalau misalkan nanti suatu hari teman-teman jadi bos tambang, teman-teman akan dikenakan pajak ini. Nah, yang mungkin sedikit sudah teman-teman tahu adalah bea materai. Bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu. Nah, dari pajak pusat kita ke pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu ada yang dipungut provinsi dan ada yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Yang dipungut oleh provinsi ini diantaranya mungkin yang teman-teman kenal ada yang namanya pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada yang namanya pajak rokok, pajak bahan bakar, dan masih banyak yang lain. Yang dipungut oleh kabupaten atau kota ada yang namanya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, reklame, dan lainnya. Nah, yang harus teman-teman ingat, dari semua jenis pajak ini memiliki peraturan turunannya masing-masing. Jadi, mereka memiliki tata cara dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya masing-masing. Jadi, nggak bisa disamakan, teman-teman.
tata cara pembayaran pajak penghasilan dengan PPN itu pasti berbeda. Kemudian untuk tarifnya juga berbeda. Pada siang hari ini kita tidak akan membahas semuanya. Untuk teman-teman nanti yang mungkin penasaran, Kak, PPN tarifnya berapa sih? Atau pertanyaan-pertanyaan lainnya, nanti teman-teman bisa bertanya ke panitia yang ada di grup WA. Atau kalau teman-teman tertarik dan teman-teman masih SMA, teman-teman bisa masuk ke jurusan perpajakan. Next. Selanjutnya kita akan membahas apa itu wajib pajak. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Nah, wajib pajak ini ada yang namanya orang pribadi, warisan belum terbagi, badan, dan badan usaha tetap. Untuk hari ini kita akan lebih membahas mengenai orang pribadi dan sedikit membahas mengenai badan. Untuk teman-teman ketahui saja, bentuk usaha tetap atau BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kewajiban dan hak wajib pajak. Kita harus melakukan kewajiban dulu, baru kita mendapatkan hak ya teman-teman. Nah, untuk kewajibannya diantaranya adalah mendaftar, melakukan pemotongan atau pemungutan, melakukan penyetoran, melaporkan, dan melakukan pembukuan. Sedangkan haknya diantaranya adalah mencabut pendaftaran, menunda penyampaian SPT, membetulkan SPT, menunda penyetoran, ataupun pengajuan keberatan dan banding. Nah, yang ada di slide ini hanyalah beberapa di antara kewajiban dan hak wajib pajak yang lain. Jadi masih banyak kewajiban dan hak dari wajib pajak. Next. Pada siang hari ini, kita akan membahas 4 dari kewajiban wajib pajak. Di antaranya adalah melakukan pendaftaran, melakukan penghitungan, membayar pajak, dan melaporkan pajak. Nah, untuk teman-teman ketahui, sistem perpajakan di Indonesia adalah menggunakan sistem self-assessment. Jadi, wajib pajak harus melakukan penghitungan sendiri, melakukan pembayaran sendiri, dan melaporkan pajaknya. Next. Untuk yang pertama, kewajiban pertama adalah melakukan pendaftaran. Kita akan membahas untuk orang pribadi ya teman-teman. Yang wajib untuk mendaftarkan diri adalah mereka memiliki 2 syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya adalah bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan syarat objektifnya adalah memiliki penghasilan di atas PTKP. PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Di peraturan yang terbaru, penghasilan tidak kena pajak kita untuk per bulannya adalah 4,5 juta. Dan penghasilan setiap setahunnya adalah 54 juta. Jadi kalau teman-teman punya penghasilan melebihi 4,5 juta sebulan atau melebihi 54 juta setahun, teman-teman wajib untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP. Untuk pendaftaran NPWP ini, teman-teman bisa datang ke kantor pelayanan pajak di kabupaten atau kota, atau juga bisa melakukan secara online. Next. Nah, selanjutnya kewajiban kita adalah melakukan perhitungan. Untuk perhitungan, seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, bahwa setiap jenis pajak itu memiliki cara perhitungan yang berbeda-beda. Tidak mungkin kita bahas semuanya pada siang hari ini. Kita akan membahas mengenai pajak penghasilan saja. Untuk pajak penghasilan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. Untuk ketentuan khusus, caranya adalah dengan penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak untuk WP orang pribadi, yaitu sebesar 54 juta per tahunnya, dan akan didapatkan yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini adalah sebagai dasar pengenaan pajak. PPh yang terutang adalah DPP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh ini berkisar di antara 5% sampai 30%. Nah, untuk badan
Cara menghitung PPh-nya adalah dengan mengurangi penghasilan bruto, dikurangi dengan biaya-biaya dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk ketentuan khusus, penghasilan bruto tertentu berdasarkan peraturan pemerintah, PPh sama dengan DPP dikali tarif final. Selanjutnya, next kali lah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kewajiban wajib pajak dalam hal pembayaran. Dalam hal membayar pajak ini, setiap jenis pajak juga nantinya berbeda-beda dalam hal membayarnya. Contohnya, PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, wajib pajak harus membayar sendiri pajak yang terutang. PPh pasal 25 ini adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Sedangkan PPh pasal 29 adalah PPh kurang bayar yang tercantum dalam SPT tahunan wajib pajak. Kemudian untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 4 ayat 2 ini contohnya bunga obligasi. Kemudian ada yang namanya PPh pasal 15. PPh pasal 15 ini contohnya dalam hal pelayaran dalam negeri. Kemudian ada yang namanya PPh pasal 21 dalam hal gaji. Contohnya gaji. Kemudian ada PPh pasal 22, contohnya adalah dalam kegiatan ekspor dan impor. PPh pasal 23 dalam hal gaji juga selain yang dipotong PPh pasal 21. Kemudian untuk PPh pasal 26 contohnya royalti yang diberikan kepada wajib pajak luar negeri. Nah, untuk jenis PPh yang ada di nomor 2 ini, pembayarannya adalah dengan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membayar PPh pasal 22, teman-teman tuh harus membayar sendiri pajak yang terutang. Sedangkan kalau misalkan teman-teman kena PPh pasal 4 ayat 2, teman-teman akan membayar melalui pemotongan atau pemungutan dari pihak lain. Next. Selanjutnya untuk hal pembayaran, ada yang namanya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini cara pembayarannya adalah dengan pemungutan oleh pihak penjual. Contohnya ketika tadi ya teman-teman, mobil, ketika kita beli mobil akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini akan dipungut oleh pihak penjual mobilnya. Kemudian masih banyak lagi jenis-jenis pajak yang lain dengan cara pembayaran yang berbeda-beda. Next. Nah, ini yang harus teman-teman ingat tentang pelaporan. Jadi jadi kita tidak hanya melakukan penghitungan dan pembayaran, tapi kita juga harus melakukan pelaporan tentang SPT kita. SPT itu adalah sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT ini dibagi menjadi 2, ada yang namanya SPT massa dan ada yang namanya SPT tahunan. SPT massa tiap jenis pajak itu berbeda-beda batas pelaporannya. Misalkan untuk pajak penghasilan, pasal 4 ayat 2, pelaporannya adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk SPT tahunan, pelaporannya ada 2. Untuk orang pribadi yaitu setiap tanggal 31 Maret dan untuk badan setiap tanggal 30 April. Ini yang harus teman-teman ingat, apalagi kalau misalkan nanti teman-teman menjadi karyawan atau bekerja di suatu perusahaan, teman-teman harus mengingat bahwa teman-teman harus lapor pajak teman-teman setiap tanggal 31 Maret. Next. Nah, selain 4 kewajiban tadi, ingat ya, mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor, teman-teman juga punya kewajiban lainnya, diantaranya melakukan pembukuan dan pencatatan, penyimpanan dokumen. Jadi dokumen yang sudah diberikan ke Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman juga harus mempunyai simpanannya. Kemudian ada yang namanya kewajiban dalam hal diperiksa. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai, maka teman-teman harus mau diperiksa. Kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah memberikan data apabila dimintai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu tadi teman-teman. Selain punya kewajiban, teman-teman juga punya hak. Teman-teman harus ingat apa saja kewajiban teman-teman, dan teman-teman harus ingat teman-teman punya kewajiban sebelum mendapatkan hak. Untuk menutup pemaparan materi, ada sedikit quotes. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga keseimbangan antara penuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban kepada negara.
Nah, seperti janji saya di awal pemaparan tadi, saya ingin memberikan reward, hadiah kepada teman-teman yang fokus mendengarkan pemaparan materi dari saya. Pertanyaan, teman-teman bisa menjawab ini di WA grup teman-teman ya. Pertanyaannya, pemenangnya hanya satu, siapa yang paling cepat dan paling tepat dalam menjawab. Sudah diambil teman-teman HP-nya masing-masing? Oke, pertanyaannya adalah sebutkan satu saja kewajiban dari wajib pajak. Oke, sudah ada jawabannya. Nanti untuk yang paling cepat dan paling tepat akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Saya kembalikan lagi ke Kak Puji. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Ya, terima kasih kembali Kak Alfia. Bagaimana nih teman-teman? Pasti udah lengkap banget ya pengetahuannya tentang pajak. Udah dimulai dari Kak Maja yang menjelaskan perintilan demi perintilannya. Nah, udah lebih perjelas lagi sama Kak Alfia nih materi yang serius-serius tadi. Nah, setelah keseriusan pasti ada kebahagiaan. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit kebahagiaan untuk teman-teman, yaitu kita akan break sejenak. Nah, break akan diisi dengan akan dipandu oleh MC kita, Kak Nurul. Kepada Kak Irul, dipersilahkan. Terima kasih Kak Puji, luar biasa sekali ya tadi penjelasan dari Kak Maja dan Kak Alfia, juga Kak Puji yang memberikan kesimpulan. Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi tanya jawab yang menguras otak, kita akan ice breaking dulu. Kayaknya udah pada tegang-tegang semua ya, kita lemesin dulu, stretching dulu. Webinar pajak untuk Gen Z. Waduh, udah pada lupa nih. Diulang ya, gimana jawabannya? Gen Z bijak, sadar pajak. Sekali lagi, webinar edukasi pajak untuk Gen Z. Gen Z bijak, sadar pajak. Mantap. Oke, di ice breaking kali ini kita akan main tebak gambar. Tebak gambar ini tentang nama-nama artis di Indonesia. Peraturannya cukup simpel. Nanti kakak akan tampilkan gambar dan kakak berikan waktu selama 30 menit, kelamaan ya, 30 detik aja untuk teman-teman bisa menebak gambar apa yang dimaksud. Caranya dengan menggunakan fitur chatroom yang ada di Zoom dan kemudian menyebutkan nama. Selanjutnya, dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon untuk menjawab. Mungkin bisa diberikan contoh, kakak panitia? Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, seperti itu ya. Bisa diberikan dengan mengetik saya atau menyebutkan nama jika ingin menjawab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau sudah paham dengan peraturannya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita mulai ya. Nanti peserta yang bisa berhasil menjawab tebak gambar akan mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Oke, sudah siap? Kita mulai. Panitia bantu kawal ya, siapa yang pertama menjawab. Monitor juga scoringnya. Untuk peserta dilarang keras mencontek dari meja sebelahnya. Semua peserta sudah siap? Kita mulai tebak gambar yang pertama. Ada dua gambar. Ini adalah seorang single mother beranak satu mengawali karir di dunia tarik suara. Salah satu judul lagunya adalah nama makanan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oh, sudah ada yang mau menjawab. Dari Bizar, dari Itera, silahkan. Ayu Ting Ting. Oh, gimana? Ayu Ting Ting, gimana kok bisa menjawab Ayu Ting Ting? Coba jelaskan. Itu kan
ada kayu, terus ada belnya, bel itu bunyinya ting ting gitu, jadi kayu ting ting. Oke, luar biasa sekali, cepat sekali ya menjawab. Sepertinya IQ-nya setinggi bintang di angkasa ya ini. Sebelumnya, Bizar dari mana? Perkenalkan, nama saya Bisa Niko Combing, saya dari ITERA, Institut Teknologi Sumatera dari Lampung. Oke, dari Lampung. Untuk hadiahnya nanti ditunggu ya, akan dihubungi oleh panitia. Selanjutnya, tebak gambar yang kedua. Tebak gambar kali ini adalah seorang aktor tampan, sudah setengah om-om tapi nggak apa-apa, masih ganteng. Pernah membintangi film layar lebar yang sangat legendaris. Aktor ini terkenal pendiam. 30 detik dimulai dari sekarang. KTP. Ayo, apa ada 3 gambar? Aktor ini pernah membintangi film layar lebar yang sudah ada 2 sequelnya. Soundtracknya dari lagunya Melly Goeslaw. Cerita tentang kisah cinta anak SMA. Oke, Nanda dari PKN STAN, silahkan. Perkenalkan dirinya dulu. Bisa menghidupkan mikrofon? Halo, Ya, Kak Nanda. Nikola Saputra. Oke, gimana? Emang sudah benar atau belum? Nanti kita tunggu jawabannya dulu ya. Sebelumnya, kenalkan diri dulu dong. Oke, aku Nanda dari, bukan PKN STAN sih, udah lulus kemarin. Oh, udah alumni PKN STAN. Oke. Iya. Ya, Nik, Dari daerah Jakarta. dari Jakarta. Gimana tadi kok bisa menjawab Nikola Saputra? Itu KTP itu Nik, terus kelas, Sa, terus Putra. Oke, luar biasa. Kita cek dulu jawabannya. Bener banget, 2 juta rupiah. Yeay. Masih mau lagi? Kalau masih semangat, satu lagi coba Kak. Bisa diputar slide-nya, tebak gambar yang selanjutnya. Oke, tebak gambar kali ini masih ada 1 gambarnya lagi, Kak. Seorang aktor sinetron, presenter, sekaligus model. Dia ini adalah pemain sinetron circa 2002. Pernah menjalin asmara dengan beberapa aktris di Indonesia. Oke, wah sebelum dimulai sudah ada yang mau menjawab. Silahkan. Kepada Anissa Amalia Putri bisa perkenalkan dirinya, nyalakan mikrofon. Saya Anissa Amalia Putri. Dari SM, mana? Dari Sumatera Utara. Jawabannya Sahrul Gunawan. Gimana kok bisa menjawab Sahrul Gunawan? Kan itu ada buku nikah. Kan kalau orang nikah itu kan ada kata syah. Terus? Kan ada pistol. Terus ada awan petaka. Oke, luar biasa banget ya jalan berpikirnya. Sungguh-sungguh tidak terduga. Coba kita lihat jawabannya. Oke, benar banget. Luar biasa sekali ya. Dikasih waktu 30 detik, tapi sebelum 30 detik udah pada bisa menjawab semua. Kayaknya soalnya terlalu mudah ya. Nah, seru banget ya tadi ice breaking-nya sampai nggak habis pikir kenapa bisa menjawab sampai 30, nggak sampai 30 detik diputar sudah bisa menjawab padahal yang bikin soal udah pusing nih. Apa gitu yang susah ternyata masih pada bisa menjawab. Nah, tadi untuk 3 peserta yang beruntung bisa menjawab akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sesi yang serius ya, udah senang-senangnya, udah dapat hadiah. Kita akan kembali lagi ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Kak Puji. Silakan Kak Puji.
Terima kasih ice breaking-nya Kak Nurul. Nah, gimana nih? Tadi setelah seneng-seneng, setelah ketawa-ketawa, sekarang rapikan lagi posisi duduknya. Karena kita akan memasuki sesi diskusi. Nah, boleh dong kalau moderator tanya dulu nih ke narasumber. Boleh ya, 5 menit aja kok, nggak lama. Oke, langsung Kak Alfia. Iya, Kak Puji. Moderator ingin bertanya nih, Kak. Ya, apa Kak Puji? Kewajiban wajib pajak itu ada beberapa ya, Kak. Ada mendaftar, hitung, bayar, lapor, dan juga kewajiban lain. Nah, misal nih, Kak, nanti teman-teman di sini semua setelah kuliah atau setelah sekolah, lulus, nah nanti akan bekerja di suatu perusahaan. Misalnya menjadi karyawan atau malah bisa menjadi PNS, Kak. Nah, kalau menjadi karyawan atau PNS, kewajibannya apakah semua kewajiban itu harus dilakukan semuanya, Kak? Atau kewajiban apa aja sih yang wajib dilakukan? Mungkin bisa diperjelas, Kak Alfia. Terima kasih Kak Puji atas pertanyaannya. Baik teman-teman, kalau misalkan nanti suatu hari teman-teman menjadi karyawan atau teman-teman menjadi PNS seperti yang dikatakan Kak Puji tadi, teman-teman tidak perlu melakukan semua kewajiban yang sudah Kakak sebutkan tadi ya. Yang pertama, dan harus diingat, teman-teman perlu untuk mendaftarkan diri ke KPP. Jadi, teman-teman perlu untuk memiliki nomor pokok wajib pajak. Biasanya, dari tempat teman-teman bekerja akan meminta NPWP teman-teman dalam hal pemotongan gaji teman-teman. Nah, untuk penyetoran, pemungutan, pembayaran, teman-teman tidak perlu melakukan itu karena akan dilakukan oleh bendahara tempat teman-teman bekerja. Kemudian, yang perlu teman-teman ingat lagi, teman-teman harus melakukan pelaporan pajak teman-teman. Biasanya nanti dari perusahaan akan memberikan yang namanya bukti potong. Nah, bukti potong ini harus dilaporkan dengan SPT setiap tanggal 31 Maret. Itu Kak Puji. Nah, gimana nih teman-teman udah jelas ya? Jadi misalnya nanti lulus sekolah, lulus kuliah, daftar kerja langsung jadi karyawan, langsung ingat nih. Webinarnya Kak Alfia nih, Kak Alfia nih pernah ngejelasin kalau aku udah kerja, udah jadi karyawan, maka aku harus daftar. Harus diingat ya teman-teman ya. Oke, kita beralih ke narasumber kita yang kedua nih, yang nggak kalah keren nih tadi nih, Kak Maja. Ya, Mbak Puji, halo. Ya, Mbak. Ya. Kak Maja. Iya. Izin bertanya nih, Kak. Ya. Kan kita mau bahas tentang hak wajib pajak, Kak. Nah, wajib pajak itu kan punya hak mencabut pendaftaran NPWP. Kapan sih, Kak, seorang wajib pajak itu diperkenankan untuk mencabut NPWP-nya? Baik, Mbak Puji atas pertanyaannya. Jadi, kondisi yang bisa membuat wajib pajak itu mencabut NPWP-nya, kondisi yang pertama, apabila wajib pajak itu memiliki NPWP ganda. Jadi, mungkin ada kesalahan data kependudukan sehingga salah satunya harus dihapuskan atau dicabut. Kondisi yang kedua, apabila wajib pajak sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, maka NPWP-nya bisa dicabut atau dihapuskan karena kewajiban perpajakannya sudah tidak ada lagi. Yang selanjutnya, kondisi yang ketiga adalah jika suatu badan sudah mengalami likuidasi atau pembubaran. Oleh karena itu, NPWP-nya bisa juga dihapus. Yang kondisi terakhir, yang keempat adalah apabila NPWP sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Untuk poin yang terakhir ini disesuaikan juga dengan kondisi lapangan, karena biasanya pegawai juga menyarankan wajib pajak untuk tidak menghapuskan NPWP-nya, melainkan menonefektifkannya. Karena kita kan tidak tahu masa depannya ya Pak. Karena kita bisa saja memiliki penghasilan lagi ke depannya, malah mungkin semakin maju. Oleh karena itu, kewajiban perpajakannya bisa diaktifkan kembali. Demikian Mbak Puji untuk menjawab pertanyaan Mbak Puji. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maja. Gimana teman-teman? Pasti udah dapat paket lengkap ya pengetahuan dari narasumber kita.
Nah, kita masuk ke tahapan yang terakhir, tahapan yang paling mendebarkan untuk seluruh umat peserta di sini ya. Nah, di waktu 15 menit ke depan, saya akan mempersilahkan teman-teman peserta yang sudah memberikan pertanyaannya di room chat. Nah, untuk nanti secara bergantian bisa bertanya langsung nih kepada narasumbernya. Apabila tadi sudah mengajukan pertanyaan untuk Kak Maja, maka nanti di-unmute lalu bisa menyampaikan pertanyaannya langsung dan akan langsung dijawab oleh Kak Maja. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini dari Andi Sanjaya. Nah, silakan di-unmute mikrofonnya. Andi Sanjaya. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, apabila tidak berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, maka saya akan membacakan pertanyaannya. Nah, pertanyaan ke Kak Gunawan. Sebagai anak SMA, bagaimana cara berkontribusi dalam pajak? Padahal saya belum punya gaji. Ya, silahkan Kak Maja. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mungkin saat kita SMA belum memiliki penghasilan, dalam artian kewajiban kita dalam segi objektif belum terpenuhi karena kita belum memiliki penghasilan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan dalam point of view saya, yaitu kita bisa mengajak orang tua kita yang paling terdekat bagaimana sih manfaat pajak terhadap berlangsungnya negara kita ini, baik itu dari segi pembangunan dan ekonomi yang berjalan di negara kita. Mungkin satu-satunya juga bisa menjadi bekal dini, karena kan suatu hari nanti teman akan juga bekerja sehingga nanti memiliki penghasilan. Saat sudah memiliki penghasilan, entah itu sebagai karyawan, wajiblah melapor SPT yang terlebih dahulu mendaftarkan NPWP ke KPP terdekat di mana tempat tinggal dari teman berada. Kalau misalnya menjadi pengusaha, harus mengerti juga, tentunya sebagai UMKM, mengenal tarif 0,5% yang memudahkan UMKM untuk mengembangkan usahanya. Untuk saat ini itulah yang bisa saya jawab atas pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, Kak Maja, penjelasannya. Izin menambahkan, Kak Puji. Menurut saya, salah satu caranya untuk teman-teman yang masih SMA juga dengan mengikuti webinar seperti sekarang ini. Karena dengan seperti ini, teman-teman jadi mendapat ilmu, mendapat pengetahuan lebih tentang apa itu pajak, sehingga teman-teman bisa menjelaskan mungkin ke teman-teman yang lain atau ke Bapak Ibu teman-teman yang di rumah, orang tua teman-teman, apa itu pajak dan bagaimana cara-caranya. Gitu. Terima kasih Kak Alfia. Nah, jika sudah tidak ada tanggapan, maka kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini untuk Gilang. Gilang, apakah ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Ya, baik. Mungkin jika ada gangguan sinyal dan sebagainya, maka kakak yang akan menyampaikannya kepada narasumber ya. Izin bertanya, Kak, ditujukan ke narasumber Kak Maja. Tolong dijelaskan tentang transfer daerah, Kak. Soalnya saya masih bingung alurnya. Sebelumnya terima kasih, Kak Maja. Ya, terima kasih Mbak Gilang atas pertanyaannya. Di sini posisi kita sama-sama belajar, tapi seolah-olah saya menjadi expert gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita posisinya sama-sama belajar dan semoga jawaban saya bisa memuaskan. Terkait transfer daerah, kita tahu sebagaimana Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Di dalam menjalankan roda pemerintahan, tentu saja Presiden kita tidak bisa mengurus segala urusan pemerintahan. Oleh karena itu, membaginya baik itu dengan asas tugas pembantuan, desentralisasi, dan dekonsentrasi. Oleh sebab itu, pembangunan di daerah juga diharapkan bisa mencapai titik yang masif demi berlangsungnya kehidupan di daerah setempat yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi dari segi ekonomi ataupun bidang-bidang kehidupan yang lain. Dananya dari mana? Tentu berasal dari dana APBN. Dari APBN tersebut
diberikan transfer daerah dan juga dana desa kepada setiap daerah yang ada di Indonesia tanpa terkecuali dengan berdasarkan asas keadilan. Kaitannya lagi dengan pajak, seperti yang saya sudah bilang tadi, apabila pajak penghasilan yang kita bayarkan itu akan disampaikan ke kas negara. Dan kita kan nanti kan terdaftar di KPP di mana tempat kita tinggal atau tempat usaha kita berada. Oleh sebab itu, pajak penghasilan yang kita setorkan ke kas negara juga akan kembali ke daerah kita masing-masing sebesar 20% berdasarkan Undang-Undang PPh kita. Demikian untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Gilang, dan sedikit tambahan lagi, untuk TKDD ini juga kan memiliki prioritas, di mana setiap daerah ada mendapat dana bagi hasil, ada juga dana insentif umum, dan lain sebagainya. Apa gunanya? Yaitu untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia menuju perubahan yang lebih baik lagi, untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Mbak Puji. Terima kasih, Kak. Apakah Kak Alfia ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup, Kak Puji. Baik. Nah, pertanyaan ketiga ini dari Zulinda. Mungkin ini mahasiswa UNY ya, karena Zulinda UNY. Nah, Mbak Zulinda, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Baiklah, saya akan membacakannya ya, Mbak. Saya ingin bertanya kepada Kak Maja. Nah, ini lagi-lagi Kak Maja ya. Jika pajak digunakan untuk pemerataan pembangunan dan pajak penghasilan kembali ke daerah, mengapa masih ada ketimpangan pembangunan di ibu kota dengan di daerah? Silahkan Kak Maja. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu, salah satu kenapa webinar ini hadir, yaitu juga untuk meluruskan perspektif kita untuk melihat keadaan yang ada sekarang. Mungkin kita lihat bahwa masih ada ketimpangan atau kesenjangan gap yang besar antara daerah yang sudah maju dengan daerah mungkin yang kita tinggali sekarang yang kurang atau masih berkembang. Seperti saya tinggal di daerah Simalungun, masih banyak sekali jalan-jalan yang berlubang dan rusak yang tentunya saja mengganggu akses perjalanan dan juga biaya akomodasi ke suatu tempat. Itu adalah pemandangan yang ada di daerah saya. Tapi saya nggak bisa berpikir bahwa transfer daerah ini buruk, karena pada akhirnya suatu hari nanti yang memimpin setiap daerah di negara kita ini adalah kita. Jadi kita yang harus memiliki point of view yang bagus, bagaimana transfer daerah ini bisa memaksimalkan tidak hanya berharap dari transfer daerah yang diberikan pemerintah pusat ke daerah, melainkan juga bagaimana kita bisa meningkatkan atau memaksimalkan potensi yang ada di daerah kita untuk PAD atau pendapatan asli daerah agar meningkat. Jadi meskipun sekarang ada ketimbangan, kita harus optimis juga bahwa suatu hari nanti perubahan itu bisa menjadi diejawantakan atau diimplementasikan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak sekarang, mungkin di masa depan saat kita sudah mempunyai kedudukan atau kekhususan. Untuk saat ini, mari kita optimis seperti Presiden kita katakan, kerja, dan untuk generasi Z, ya sadar pajak, agar pembangunan bisa masif dan ketimpangan itu perlahan-perlahan bisa terkikis. Demikian. Baik Kak Maja, terima kasih Kak. Bernafas sejenak, duduk yang tenang. Karena pertanyaan berikutnya akan beralih ke Kak Alfia. Kak Alfia? Nah, Ya, ini Kak ada Puji. Kak dari Farel F. Bayar Ya. pajak jika status masih pelajar, belum punya KTP, belum punya NPWP, tapi punya usaha jualan online. Silakan Kak Alfia. Ya, terima kasih Kak Puji atas pertanyaannya. Terima kasih kepada Farel yang sudah menanyakan. Untuk teman-teman yang sudah punya usaha sendiri ya, walaupun belum punya NPWP, perhitungan pajak teman-teman ini akan diperhitungkan dengan pajak dengan penghasilan dari orang tua teman-teman, dari ayah teman-teman misalkan. Karena untuk anak SMA itu kan syarat untuk pendaftaran NPWP diantaranya adalah memiliki KTP. Teman-teman belum punya KTP, jadi penghasilan teman-teman nanti akan digabungkan dengan penghasilan dari orang tua untuk menghitung berapa pajaknya. Itu Kak Puji. Baik, terima kasih Kak Alfia. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat bagus juga nih Kak, dari Judin Salatiga. Mungkin ini untuk kedua narasumber ya, karena tidak disebutkan untuk narasumber siapa.
Kak, izin bertanya, kalau saya rutin bayar pajak, bisa dapat jodoh nggak ya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber. Silakan dijawab Kak Maja. Ya, terima kasih Mbak Alfia. Ini pertanyaannya sangat gimana gitu ya. Saya saja sekarang masih bertanya-tanya, jodoh saya ada di mana sekarang gitu. Saya dulu berpikir saat masuk ke STAN akan mendapatkan pasangan, ternyata tidak. Konon lagi membayar pajak, jadi ini tidak ada relevansinya antara membayar pajak dengan mendapatkan jodoh. Tapi kalau kamu percaya, kamu sadar sebagai generasi Z, pemuda saat ini, ya kalau kamu sudah punya penghasilan, bayarlah pajak sesuai dengan penghasilan yang kamu terima. Mungkin itu sedikit yang bisa saya tambahkan, karena kita juga masih dalam posisi yang sama, sedang mencari pasangan hidup masing-masing. Terima kasih. Seperti yang disampaikan Kak Maja tadi ya, hanya ada 2 kepastian di dunia ini, yaitu 1, kematian, dan yang kedua adalah membayar pajak. Untuk jodoh belum pasti ya Kak Maja berarti. Benar sekali. Baik, Kak, untuk mempersingkat waktu, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anissa Amalia Putri. Selamat siang, Kak. Saya Anissa, mau bertanya kepada Kak Alfia. Saat ini, kan saya masih SMA, masih lama nunggu hingga bekerja dan mempunyai NPWP. Ketika saya nanti bekerja, mungkin saya sudah lupa dengan apa yang kakak-kakak sampaikan. Informasi tentang kewajiban ini bisa saya dapatkan dengan mudah dari mana ya, Kak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk tahu tentang hal ini, teman-teman sebagai Gen Z kan pasti punya banyak sosial media ya, seperti Twitter, Instagram, juga bisa buka website. Nah, kalian bisa buka untuk Twitter di @ditjenpajak.ri, @ditjenpajak.ri, untuk Instagram ada di @ditjenpajak.ri, untuk website ada di pajak.go.id, dan untuk telepon bisa menghubungi Kling Pajak di 1500200. Atau teman-teman juga bisa datang ke KPP terdekat. Ada opsi lain, teman-teman bisa menghubungi kakak-kakak panitia yang baik hati di grup WA teman-teman. Itu ya Kak Puji. Baik, terima kasih Kak Alfia. Nah, tinggal tersisa 1 pertanyaan lagi di room chat. Ini pertanyaan ditujukan untuk Kak Maja. Pertanyaannya dari Azura. Azura, apakah berkenan untuk bertanya langsung dengan Kak Maja? Baik, mungkin saya bacakan. Pertanyaan, apakah daerah yang PAD-nya limpah ruah seperti DKI Jakarta dan beberapa daerah di Bali juga mendapat transfer dana dari pusat, Kak? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi setiap daerah di Indonesia ini mendapat TKDD atau transfer daerah dan dana desa dari pemerintah pusat. Tidak terkecuali seperti DKI Jakarta yang memiliki PAD yang luar biasa banyaknya, begitu juga dengan Provinsi Bali yang merupakan tujuan wisatawan. Bahkan kita tahu Bali itu seperti negara sendiri, ya, negara dalam negara seperti itu, saking panoramanya terkenal. Jadi jika kita lihat pada anggaran tahun 2021, DKI Jakarta ini mendapat TKDD, transfer daerah, dan dana desa itu sebesar 16 triliun. Ini cukup menjawab bahwa setiap daerah tanpa memandang PAD-nya besar atau kecil mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat. Karena prinsipnya kan keadilan. Karena keadilan itu tidak mesti sama. Tapi tujuannya juga sama kan, untuk kebaikan di setiap daerah, untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan jembatan, untuk dana pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah setempat. Demikian yang bisa saya jawab. Semoga dapat memuaskan bagi penanya. Terima kasih. Ya, telah berakhirlah sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Nah, sebelum saya mengembalikan acara kepada MC, saya ada sedikit kata-kata nih. Saya ingin memberikan bayangan kepada teman-teman. Kita bayangkan sebuah rumah. Rumah tersusun sekurang-kurangnya dari 3 bagian ya teman-teman, yaitu pondasi, tiang penyangga, dan juga atap. Keuangan negara kita ibaratkan sebagai rumah ini. Di bagian atap yang sering terlihat dari jauh adalah wujud nyata hasil dari penerimaan negara, yaitu pembangunan negara. Nah, di bawah atap ditopang oleh penerimaan negara. Penerimaan negara ini disangga oleh tiang-tiang yang sangat kokoh, yaitu ada penerimaan pajak dan non-pajak.
Serta di bagian pondasi rumah ada peran serta dari masyarakat, instansi DJP yang bisa dipercaya, dan dukungan dari instansi lain. Saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada teman-teman, rumah yang kokoh salah satunya karena memiliki pondasi yang kokoh. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dalam mensukseskan pembangunan negara dapat dimulai dari kontribusinya dalam pajak. Di samping dari kerja keras DJP dan juga instansi lain, peran serta masyarakat tentunya sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sudah saatnya untuk aku, kamu, dan kita semua menyadari pentingnya pajak sedari dini. Pajak, tanggung jawab kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Wah, keren banget ya diskusi kita tadi. Bener-bener antusias banget rupanya teman-teman dalam mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kak Puji yang sudah memandu jalannya diskusi, dan juga terima kasih kepada Kak Alfia dan Kak Maja yang telah memberikan pemaparan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah ilmu dan membuka pengetahuan teman-teman mengenai pajak, dan tentunya semoga bermanfaat. Adik-adik dan teman-teman menyampaikan pesan dari kakak panitia. Untuk adik-adik dan teman-teman, jangan lupa mengisi link evaluasi yang akan dibagikan oleh kakak panitia. Dan jangan keluar dari grup WhatsApp dulu ya, karena setelah ini pemenang akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Untuk pertanyaan yang mungkin belum terjawab, atau ada pertanyaan tadi yang mungkin belum terpikirkan, bisa ditanyakan dan akan dijawab lebih lanjut melalui grup WhatsApp. Nah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada teman-teman dan adik-adik dipersilahkan untuk mengaktifkan videonya sejenak untuk melakukan sesi foto bersama. Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Kakak kameramen sudah siap? Oke, sudah menyala ya. Halaman pertama bisa bergaya dulu. Sudah siap? Yuk gayanya. 1, 2, cheese. Halaman selanjutnya mungkin Kak. 1 kali lagi. 1, 2, cheese. 1 kali lagi Kak, halaman terakhir mungkin. 1, 2, cheese. Oke, terima kasih sekali adik-adik dan teman-temanku semua. Tibalah kita sudah pada penghujung acara. Kakak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk partisipasi dan semangat adik-adikku dan teman-teman semua. Kakak mewakili panitia, mohon maaf bila banyak kesalahan dalam menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini. Tetap semangat, lakukan protokol kesehatan, kenakan masker, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.